akhir-akhir ini lagi ada banyak kegiatan sekolah, kegiatan acara di luar. Apalagi aku harus mempersiapkan buat kenaikan aku ke SMA. Jadi ujian-ujian tuh banyak banget. Gimana ya cara ngatasinnya? Aku jadi bingung deh. Wow, keren banget nih yang lagi latihan. Mau dipakai buat film apa nih? Aduh, film apa ya? Enggak sih, aku lagi belum ada film. Cuman aku lagi latihan aja untuk selalu mengasah aktingku. Jadi menjaga selalu ya. Iya dong, harus. Oke, halo guys, selamat datang kembali di podcast Gen Z Ngerumpi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Boleh dong perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Princesa Leticia. Oke, Princesa Leticia ini adalah seorang pemain film. Iya. Ya, boleh dong diceritain awal mulanya bisa terjun ke dunia perfilman itu gimana? Awal mulanya itu aku dari ngikutin grup vokal gitu bernama Gadis Manis Jogja. Lalu kita kayak awalnya cuman kayak perform gitu. Terus suatu saat kita pernah kayak foto-foto di sebuah kafe. Lalu ada sutradara yang lirik tuh. Wow. Dan mau bikinin kita film gratis buat di YouTube gitu. Itu film apa itu dulu? Film judulnya Gadis Manis Jogja. Oh, itu tayangnya di YouTube. Kalau Iya. Untuk film layar lebar pertama yang diikutin apa? Pesan untuk Tuhan. Oh, itu Iya. dapat peran apa itu di situ? Itu di situ aku jadi anaknya, ada aku lupa udah lama, anaknya peran utama gitu lah pokoknya, yang ceritanya lagi sakit. Itu pertama kali banget dan itu cuman kayak muncul beberapa detik doang dari situ. Tapi akhirnya aku selalu belajar gitu ya, kayak oh syuting tuh kayak gini, oh cara acting tuh kayak gini. Akhirnya aku bisa mendapatkan peran yang lebih. Oke, kalau untuk acting sendiri itu belajar sendiri atau ada yang ngelatih sih Leticia? Aku tuh les di Ojek Studio. Oh, les ya, berarti emang udah dari kecil? Iya, Dari kecil. les gitu. Terus kalau untuk main film tuh, untuk peran yang paling Leticia sukain itu biasanya peran yang seperti apa? Biasanya sih untuk peran-peran yang paling aku suka itu adalah peran yang menantang. Contohnya? Contoh, aku bakalan ada film horor Oke. yang tapi dia pakai action, jadi aku bakal ditarik pakai sling Wow. gitu. Aku pakai gitu, itu seru banget sih. Jadi kayak action. Terus aku pengen banget kalau misalnya dapat peran yang drama musikal. Oke. Itu aku bakal suka banget sih kalian dapat drama musikal. Oke. Terus kalau Leticia dapat peran yang apa ya, bertolak belakang dengan kepribadian Leticia, itu gimana Leticia menangannya? Bertolak belakang sama Iya. ini kayak belum pernah sih. Belum Mungkin yang pernah. lebih ke kalau ada peran yang dia bakal fight, karena aku nggak bisa ya. Belum bisa, maksudnya belum bisa yang buat kayak tinju-tinju atau gimana, tapi I think itu bakal seru sih, harus sih Oke. buat aku. Oke, kalau untuk sosok yang menginspirasi Leticia itu siapa sih sehingga Leticia tuh semangat buat terjun ke dunia perfilman ini? Maybe mami aku. Mami aku tuh kalau misalnya artis itu ada banyak banget artis Gen Z itu kayak Oke. Naura Ayu, Wow. Nicole Rossi gitu, Raisa Mary gitu dia. Aku ngefans banget sama mereka. Saking asiknya ngobrol aku sambil lupa bikin minum. Aku sambil bikin minum Oke. ya. Oke. Kalau misalnya nih Leticia ada kesempatan buat kolaborasi atau main film bareng artis, siapa yang bakal Leticia pilih? Dan Raisa Mary. Kenapa? Karena aku akhir-akhir ini lagi ngefans banget sama Iya. dia. Juga sama Nicole Rossi. Karena kalau Kak Nicole Rossi aku udah ngefans sama dia dari aku kecil banget gitu. Aku udah ngefans sama berarti dia. memang udah tahu ya? Iya, dan pas aku ketemu tuh bener-bener dia orangnya humble banget dan baik. Jadi kayak tidak mematahkan ekspektasi Oke. aku ke dia gitu. Oke. Terus Leticia ini juga ikut kompetisi yang kemarin itu Asmara Gen Z mencari Iya. bintang loh. Ih, boleh dong ceritain, itu seru banget ya? Seru banget itu yang bikin aku ketemu idola-idola aku. Iya. Beneran deh, itu awalnya tuh cuman kayak aku agak-agak iseng doang sih aslinya Iya. ikut itu. Itu ada di Amplas ya. Ada di Amplas, itu ada ratusan orang yang ikut dari Jogja itu. Di mall tuh bener-bener kayak full banget, bener-bener serame itu. Dan aku buat audisi itu aku nungguin sekitar 5 jam ada kayaknya buat Wow. audisi itu. Tapi kan menunggu itu hasilnya tidak mengecewakan. Iya, untungnya. Iya, gitu. terus bisa lolos sampai top top 10. 10. Itu awalnya tuh
ada tahap-tahapannya dulu. Oke, apa aja itu? Jadi tahap awalnya disuruh acting di sebuah box gitu. Oke. Lalu kalau yang lolos tuh lanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 itu nanti kita disaksikan sama 3 sampai 4 juri. Nah, di situ kita harus all out sama peran yang dikasih naskah di situ. Iya. Harus all out sama perannya dan juga kita nunjukin bakat-bakat kita di situ. Nah, pas itu aku nunjukin bakat kode nyanyi, main ukulele, dance gitu. Oke. Terus pengalaman paling seru yang didapat dari acara itu apa? Bareng temen-temen 20 finalisnya dan juga ketemu artis-artis ya. Oke. Itu seru banget, kita bener-bener jadi satu di asrama. Oh. Terus kayak kita tiap malam tuh walaupun udah capek latihan, kita bisa tetap main, kita tetap bisa fun banget di sana gitu. Seru banget sih. Ada nggak momen yang paling menegangkan selama ikut seleksi? Menurut aku pas selama di Jakartanya sih, karena kayak tau gak sih Kak, rasanya kayak bener-bener kita susah banget buat tidur nyenyak gitu. Karena kita harus ngafalin naskah yang banyak banget, koreo dan lain-lain. Kayak kita takutnya, aduh takutnya di hari H nggak bisa nih. Tapi untungnya bisa, dan aku masuk top 10 itu adalah sebuah keinginan yang aku mau banget. Gitu. Jadi kayak aku bener-bener selama di sana di karantina, aku udah kayak mikir pokoknya aku harus minimal masuk top 10. Harus banget. Masuk top 10. Ya itu gimana perasaannya sampai terwujud itu masuk top 10 tuh? Aku kayak nggak nyangka, apalagi kan tuh yang ini kan Fatah ya. Dia tiba-tiba kayak gini aku. Semalam aku shock banget, aku rasa kayak itu kan kalau misalnya dilihat ekspresi aku pas dipegang tangannya itu kan kayak shock gitu kan, kayak shock, mau nangis rasanya sumpah. Ini ya. Thank you. Iya. Dan Pas banget nih lagi. acting kamu pas di panggung besar itu yang alisnya jeding itu bukan sih? Iya. Tahu nggak sih lucu Kak? banget. Itu alis bongsor sebelah, itu ide dari Kak Gema. Sumpah? Iya, jadi kan di situ Kak William sama Kak Vio itu kan kayak game kira-kira apa yang lucu buat dia gitu kan, biar nggak cuman alisnya gede sebelah. Terus dia bilang bongsor aja bongsor gitu. Oh iya lucu juga bongsor. Terus akhirnya jadi kayak iconic gitu. Ternyata di balik poni ada alis yang bongsor. Oke, jadi selain itu Leticia tuh juga membintangi film layar lebar seperti Badrawuhi Desa Penari, bener ya? Itu di situ Leticia dapat peran apa di situ? Itu aku menjadi Inggris muda yang lari-lari bawa kawaturi. Wow. Terus sampai gulung-gulung terjungkal. Tapi itu bukan aku guys, tenang. Oke, aku pengen lihat Leticia acting dong sekarang. Oke, boleh. Tapi aku ngajak kakak ya. Oke, boleh. Terus kalian main kayak role play gitu. Oke. Aku bakalan jadi gadis centil yang dia agak-agak pembuli. Wow. Dan kakak bakalan jadi gadis yang cupu lugu yang bakal aku mintain tugas. Oke, siap Oke, Kak. siap. And action. Kamu, aku minta dulu sama kamu, please. Aku minta tolong apa? Ya, akhir-akhir ini kan aku lagi sibuk banget ya. Dan kamu kan cuma... Jadi aku minta tolong dong, bagi aku tugas dari Bu itu. Loh, itu kan tugas pribadi, kok minta tolong aku sih? Ayo dong, please banget. Nggak bisa, itu kan masalah nilai. Masa aku udah ngerjain susah-susah, terus kamu enak banget mau minta-minta. Deh gitu doang gak mau, sombong amat. Aku nggak sombong, tapi ini kan usaha aku udah ngerjain semalam, aku nggak tidur. Terus Peduli apa gue? Pokoknya nanti sore kamu harus kirimin tugas itu ke aku, oke? tapi kan Bye. oke. Ya keren banget. Ternyata gini ya rasanya acting. Tapi ini belum all out ya. Oke. Terus kalau dari respon keluarga, respon teman, melihat pencapaian Leticia ini gimana? Boleh dong ceritain? Respon keluarga itu baik banget, mereka bener-bener support banget sama aku. Kalau teman awalnya, aku cerita dari awalnya itu pas aku SD itu ada beberapa yang nggak suka. Maksudnya kayak kan juga
aku ini kan masih merintis gitu Oke. awalnya, masih merintis awal-awal, terus mereka kayak syuting apaan, nggak ada filmnya. Terus pas aku SMP baru tuh film-filmnya tayang. Oke. Nah itu baru mereka mendekat. Sambil diminum ya. Oke. Baru mereka mendekat gitu. Jadi ya semua butuh proses sih sebenarnya. Iya dong. Psst, sorry. Oke, nggak apa-apa. Terus selain di dunia peran, kamu tuh juga aktif di musik ya, nyanyi. Itu awalnya gimana kok juga bisa aktif di musik? Kalau misalnya musik, nyanyi itu aku udah suka banget dari kecil. Jadi dari kecil aku udah sering nyanyi, mungkin turunan juga dari papa aku. Oh. Iya, nyanyi, terus kayak dance, musik tuh aku udah suka banget dari kecil gitu. Terus aku mulai aktif itu malah pas zaman-zaman corona. Wow. Iya, jadi di Itu situ gimana aku itu? baru mulai kayak ikut-ikut perform gitu kan, kebetulan juga dapet link-link. Jadi aku mulai perform, terus konten-konten, nyanyi gitu. Oke. Terus kamu kan main film sama nyanyi, yang paling gugup itu harus acting di depan kamera atau nyanyi di atas panggung? Jujur, kalau misalnya aku nyanyi di atas panggung. Kenapa? Solo, kalau solo. Karena Kenapa? nggak tahu kalau misalnya acting tuh saat ini aku udah bener-bener jatuh cinta banget udah sama enjoy ya? acting, udah enjoy Oke. banget, udah biasa. Tapi kalau nyanyi tuh rasanya kayak masih takut gitu, takut banget dinilai kayak, ih kok suaranya gini sih, oh ternyata suaranya gini ya, karena kan aku model suara yang berciri khas, bukan suara yang lembut terus menerus. Jadi aku kayak masih suka kepikiran sama pikiran orang-orang, nanti jangan-jangan suaraku nggak bagus di telinga mereka Iya, gitu loh. Oke. Jadi masih takut kalau nyanyi sendiri. Dari tadi aku makan sendiri, kamu juga makan Oke dong. oke oke. Kalau untuk sambil makan ya, Hmm. genre lagu yang paling Leticia suka tuh apa? Aku pop, Hmm. pop, jazz, aku suka. Tergantung lagunya sih aku. Kalau untuk sekarang nih, ada nggak proyek yang bener-bener diimpiin mau pengen apa gitu? Ada. Filman gitu? Aku pengen banget bisa main sinetron dan juga film layar lebar yang dia konsepnya drama musikal. Wow. Itu seru banget gak sih Kak? Bayangin Iya. kita acting sambil nyanyi, kayak kita menunjukkan kemampuan kita di satu hal yang sama gitu. Itu kamu Enak banget banget nggak sih? Aduh. Ya nggak apa. Terus kamu kan masih pelajar ya? Gimana kamu menyeimbangkan antara sekolah, terus itu tadi acting sama nyanyi juga itu? Aku sih yang penting aku masih bisa ini sih, maksudnya kayak selagi aku masih bisa menghandle-nya, aku lakuin. Kayak misalnya hari ini aku harusnya ujian. Ada ujian matematika, tapi it's okay karena udah perjanjian dari awal sama sekolah kalau aku harus bisa diizinin kalau misalnya aku ada acara-acara lain gitu. Dan kalau misal ujian ini kan aku masih bisa ikut susulan ya, jadi kalau misalnya kita masih bisa menghandle kita bagi-bagi, kenapa enggak gitu kan? Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Selagi nilai-nilai aku juga masih aman, aku nggak apa-apa. Genji bawa santai aja ya? Iya, kan Genji Genji mah harus. Terus apa namanya? Kamu tuh pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh kok ternyata di dunia peran tuh kayak gini banget ya? Apa aku berhenti aja gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu? Awal-awal dikit sih, kalau misalnya lihat ada kru yang marah-marah, habis itu yang kayak, ayo cepet. Itu awalnya kaget dikit, tapi mama aku juga selalu bilang sama aku kayak, ini udah biasa di dunia kayak gini tuh. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah gimana-gimana, karena dunia perfilman kayak ini udah biasa, jadi it's okay, tahan aja gitu. Dan selagi akunya juga nggak sampai yang bener-bener drop, nggak masalah sih kalau aku. Oke, sama di dunia perfilman itu kan pasti kan banyak tekanan ya sama persaingan. Terus itu gimana Leticia tuh jaga kesehatan mentalnya Leticia jadi tetap percaya diri gitu gimana? Aku lebih ke jujur nggak peduli sama omongan yang gede orang aja sih. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Mentalnya mami. Jadi kayak kita kalau misalnya ada orang yang ngomong-ngomong jelek tentang kita, kayak ih kamu ngapain sih ikut-ikut aku, kamu ngapain sih gini. Oke, I don't care.
Nggak peduli, kayak ya ini hidup-hidup kita kan, selagi kita melakukannya dengan gembira, kita positif, apa salahnya kan? Iya, bener banget. Dan tadi kan udah lihat Leticia acting yang pertama ya. Terus aku mau lihat Leticia unjuk bakat yang kedua. Boleh. Udah makan kok. Oh iya. Oke, dihabisin dulu makannya. Minum dulu ya, minum dulu. Tapi kan aku lagi sakit, jadi mungkin nggak bisa selalu nyanyiin. Oke. Oh, sambil aku tanya ya, ini ada piagam nih. Oh, ini yang piagam kemarin ya? Sertifikatnya. Oh, sertifikat yang kemarin. Oke. Wow, keren banget. Princess. Oh. Terus yang ini ada selempang apa ini, Leticia? Ini, Oke. aku cerita sedikit ya. Ini dari Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara. Wow. Jadi aku saat itu dinobatkan sebagai Putri Forum Komunikasi ini. Perempuan Pelestari Budaya Nusantara. Wow. Itu keren karena aku dari kecil itu udah aktif ikut sama mereka. Aku sering banget perform menggunakan kebaya, membawa nama budaya di acara-acara forum komunikasi ini. Oke. Oke, sekarang aku mau lihat Leticia Oke. unjuk bakat yang kedua. Kalau nyanyi bareng ya? Oke. When you gotta hug me like that, every time you see me, when you always making me laugh, say you're catching feeling, I love you from the start, so it's break my heart when you say I'm just a friend to you. Spend on doing the things we do. Everybody knows you love me too. Wow, keren banget. Ih, bagus Lagi banget serak suaranya. banget. Bagus, beneran deh. Thank you. Oke, itu tadi ukulele itu latihannya berapa lama? Itu bisa ukulele itu siapa yang ngajarin? Dari YouTube. Kalau ini aku belajar sendiri. Beneran? Beneran. Jadi awalnya aku ada saudara juga yang seumuran sama aku. Dia punya 2 ukulele, itu udah lama banget gak dia pakai. Terus kayak tiba-tiba kita kayak mau-mau aja gitu kan, karena kita kan kayak merasa kita bisa nyanyi, kita bisa dance, kok kita nggak bisa main alat musik apa-apa ya? Kan agak gimana gitu ya. Terus kayak kita iseng-iseng aja tuh belajar. Dia bilang, aku punya ukulele nih, belajar bareng yuk gitu. Akhirnya kita belajar bareng, kita coba aja ngutak-ngatik gitu kan. Kita lihat tutorialnya dari YouTube, dari TikTok gitu. Habis itu kayak gampang, bisa nih, bisa gitu. Itu berapa lama sampai bisa? Sumpah itu cuma berapa jam doang. Sumpah? Iya, tergantung lagunya kan, karena Iya. pasti kita coba lagu-lagu yang gampang kayak You Are My Sunshine gitu. Itu berapa jam doang kita bisa, jadi kayak oh gampang kok ini. Berarti bisa gitar juga? Bisa, Oh, aku bisa tapi bedanya apa? belum begitu lancar. Kalau ini kan dia 4 senar, kalau gitar tuh udah 6 senar. Jadi ya Oke. beda. Oh, keren banget. Gitu. Bisa latihan sebentar loh. Iya, tapi mulai jagonya tuh sekitar 3 hari, 4 hari gitu-gitu. Tapi kalau udah bisa nyanyi satu lagu tuh langsung berapa jam gitu. Oke. Dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Dan sekarang aku bakal ajak Leticia buat main games. Aduh, agak takut nih. Oke, aku bakal kasih clue ya nanti. Oke. Kita pakai media ini, barang. Oke. Ini 1 sama 2 sama ukulele juga ya. Oke. Aku kasih clue-nya titik-titik. Oke. Ini barang pertama. Yang ini barang kedua. Pertanyaannya, barang ketiga yang mana? Sambil ditunjuk ya. Kayaknya aku pernah main deh. Barang ketiga yang mana? Ini. Salah. Oke. Yang ini. Clue-nya titik-titik.
Oke. Lagi. Ini barang kedua. Yang ini barang pertama. Pertanyaannya, barang keempat yang mana? Barang keempatnya yang ini. Salah. Hah? Ini. Cluenya titik-titik. Oh my god. Oke, lagi ya. Oke. Ini barang ketiga. Yang ini barang kedua. Pertanyaannya, barang ke-1 yang mana? Yang ini. Bener. Oke, berarti kayaknya tuh dia lebih kayak sejajar gitu ya. Bukan. Apa tapi? Oke, kan cluenya kan titik-titik. Iya. Ini barang kedua. Ada 2 titik. Oh, I see. Ini Oke, barang oke. pertama. Ada 1 titik. Ini barang ketiga. Oke, Nggak bunyi. aku kirain ini sama kayak permainan yang kayak orang pertama, orang kedua, Oke. orang ketiga. Terus ditanya, orang ketiga siapa? Kalau misalnya kita cuma bilang kakak gitu nggak bisa. Kita Iya. orang ketiga ini. Oke, aku ada satu lagi. Kirain sama. Aku ada satu Oke. lagi. Cluenya huruf terakhir. Oke. Oke ya. Hijau, huruf terakhirnya O. Kuning, huruf terakhirnya G. Kalau biru, U. salah. E. Lagi ya, Oke. belum masuk nih ya. Cluenya huruf terakhir. Oke. Beruang, huruf terakhirnya G. Bantal, huruf terakhirnya L. Kalau gitar, U. benar. Oke. Berarti udah paham ya? Udah. Apa gimana coba? Kalau. Oke, bener banget. Oh, aku ada satu lagi. Apa ya? Oh, cluenya harus sama. Oke. Harus sama. Ini baik banget gamenya. Oke. Bila liburan ke Bali 2 hari. Oke, cluenya harus sama. Ani liburan ke Ambon 1 kali. Pertanyaannya, Cinta liburan kemana dan berapa hari? Tahu. Gimana? Cluenya harus sama. Iya. Bila liburan ke Bali 2 hari. Ani liburan ke Ambon 1 hari. Pertanyaannya, Cinta liburan kemana dan berapa hari? Cinta liburan ke China. Berapa hari? Itu juga ya? Iya. Aduh. 3 hari. Bener banget. Udah paham kan? Udah, itu kayak harinya tuh hurufnya ya? Iya. Oke. Terus berapa harinya? Abjad itu urutan keberapa? Iya. Gitu. Wah, Oke, keren oke, banget. Oke, dan sekarang aku mau Leticia tuh kasih harapan buat teman-teman Gen Z yang mungkin mau memulai karirnya tapi belum percaya diri. Mungkin ada pesan Oke. dari Leticia. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mulai karir kalian dan mungkin pengen seperti aku, itu intinya kalian harus jaga attitude. Benar. Jaga attitude, selalu on time kemana-mana. Habis itu lebih ke percaya diri sih, karena kalau misalnya pengen jadi public figure, apalagi itu kita harus percaya diri. Kita nggak boleh malu-malu, nggak boleh kayak apa ya, kayak aku malu, aku nggak mau, aku nggak berani. Oke, gitu. keren banget. Gitu Oke sih. guys, itu tadi rumpian kita bareng Leticia. Pastinya rumpian kita itu bukan rumpian biasa, tapi penuh motivasi. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan episode seru lainnya di Genzing Rumpi TVRI Yogyakarta. Tapi sebelum itu, aku bakal ajak Leticia buat bikin Boleh. TikToknya yang ini ya. Oke. Ini ya, bentar. Itu oke? Oh, ini tahu, ini ya, Oke, sering tahu kan? bikin sama temen-temen Gen Z aku. Paris di Jerman. Kau bilang cinta ketidak, cinta ketidak. Wah, dadah.